Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnusana Arafi dengan NIM 200512040557, kelas TIA angkatan 2020. Video ini merupakan video tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer. OSI layer. Pengertian OSI layer. Untuk lebih dalam mengenal tentang jaringan komputer, biasanya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai TCP/IP. TCP/IP dapat kita ibaratkan sebagai bahasa. Saat manusia saling berkomunikasi antar sesama, mereka menggunakan bahasa yang dapat dimengerti baik oleh pembicara maupun pendengar. Begitu pula komputer dalam sebuah jaringan. Agar pertukaran data atau informasi dapat terjadi, maka komputer menggunakan bahasa yang sama, walaupun host jaringan mereka berbeda. Antar host dapat berkomunikasi karena adanya standarisasi protokol yang sama, yaitu TCP/IP. Protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Namun, dikarenakan banyaknya host pada saat itu, mulai bermunculan protokol yang hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu, atau protokol yang tidak kompatibel dengan satu yang lainnya. Sehingga, pada akhirnya Badan International Standard Organization, atau ISO, membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan Protokol Model Open System Interconnection, atau disingkat dengan OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Tujuh lapisan OSI layer. Jika kita bedah suatu jaringan komputer, maka kita dapat menemukan suatu lapisan penyusunnya. Karena pada dasarnya, jaringan komputer diorganisasikan sebagai suatu tumpukan lapisan atau layer. Tujuan dari tiap layer adalah untuk memberikan layanan pada lapisan yang berada di atasnya. Misalnya, lapisan 1 memberikan layanan terhadap lapisan kedua, dan setiap lapisan memiliki sebuah protokol. Protokol ini merupakan suatu aturan mengenai sebuah percakapan yang dapat dilakukan antar lapisan. Protokol mendefinisikan format, urutan sebuah pesan yang dikirimkan dan diterima antar sistem pada jaringan, dan juga melakukan operasi pengiriman dan penerimaan pesan. Protokol pada lapisan N akan berkomunikasi dengan protokol lapisan N pada mesin lainnya. Dengan kata lain, setiap komunikasi antar lapisan N harus menggunakan protokol yang sama. OSI dapat juga disebut dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model, karena OSI sendiri memiliki 7 layer yang masing-masing memiliki protokol dan fungsinya. Lapisan ke-7, Application Layer. Application Layer merupakan sebuah layer yang menjadi sebuah pusat interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Selain itu, lapisan ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana aplikasi dapat berjalan menggunakan resource jaringan. Lalu kemudian dapat memberikan pesan apabila terjadi error pada proses pengaturan jaringan. Ada 9 protokol yang bekerja pada lapisan ini, yaitu
Lapisan keenam, Presentation Layer. Presentation Layer merupakan sebuah lapisan yang berfungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam suatu format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Terdapat beberapa protokol yang berjalan pada Presentation Layer, yaitu lapisan kelima, Session Layer. Merupakan lapisan yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan bagaimana suatu koneksi dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Protokol yang berada pada Session Layer antara lain lapisan keempat, Transport Layer. Transport Layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol dalam Transport Layer antara lain lapisan ketiga, Network Layer. Tugas dari lapisan ini adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, Network Layer juga melakukan proses routing melalui Internet Working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Protokol dalam Network Layer antara lain lapisan kedua, Data Link Layer. Data Link Layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Beberapa protokol dalam data link layer yaitu lapisan ketujuh, Physical Layer. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Pada lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. TCP/IP Layer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan protokol standar yang mengatur komunikasi data komputer, baik proses download maupun upload data di internet, serta dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan manapun. TCP/IP menjadi protokol standar yang banyak digunakan dalam pertukaran data dalam jaringan internet global. Komputer yang saling terhubung dengan internet terkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP, sehingga perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak berpengaruh. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model. Mengingat TCP/IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. 4 lapisan dalam TCP/IP. Lapisan keempat, Application Layer.
Lapisan ini melakukan fungsi 3 lapisan teratas dari model OSI, yaitu lapisan Application, Presentation, dan Session Layer. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antar muka pengguna. Beberapa protokol yang ada pada lapisan ini adalah lapisan ketiga, Transport Layer. Transport Layer berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh Application Layer. Mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini, data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Lapisan kedua, Internet Layer. Lapisan ini sejajar dengan fungsi network OSI. Lapisan ini mendefinisikan protokol yang bertanggung jawab untuk transmisi logis data melalui seluruh jaringan. Lapisan ke-1, Network Access. Layer ini sering juga disebut sebagai Host to Network Layer. Layer ini menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Perbedaan TCP/IP dengan OSI layer. 1. TCP/IP mengacu pada Transmission Control Protocol, sedangkan OSI mengacu pada Open System Interconnection. 2. TCP/IP mempunyai 4 layer, sedangkan OSI mempunyai 7 layer. 3. TCP/IP tidak memiliki batasan yang sangat ketat, sedangkan OSI layer memiliki batasan yang ketat. 4. TCP/IP menggunakan sesi dan lapisan presentasi di lapisan aplikasi itu sendiri, sedangkan OSI menggunakan sesi dan lapisan presentasi yang berbeda. 5. Lapisan transport di TCP/IP tidak memberikan jaminan pengiriman paket. Dalam model OSI, lapisan transport memberikan jaminan pengiriman paket. 6. Lapisan jaringan model TCP/IP hanya menyediakan layanan koneksi yang lebih sedikit. Sebaliknya, kedua layanan disediakan oleh lapisan jaringan dalam model OSI. 7. Protokol tidak dapat diganti dengan mudah dalam model TCP/IP. Sementara dalam model OSI, protokol lebih tertutup dan mudah diganti dengan perubahan teknologi. Perbedaan UDP dengan TCP/IP. Sebelum membahas mengenai perbedaan TCP/IP dengan UDP, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu mengenai UDP. UDP atau UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Perbedaan UDP dengan TCP/IP. Perbedaan ke-1, karakteristik operasional. TCP merupakan connection oriented, sedangkan UDP berupa connectionless. Dengan kata lain, bila kita menggunakan UDP, maka antar komputer dapat berkomunikasi tanpa adanya koneksi. Sedangkan TCP mewajibkan untuk menghubungkan komputer dalam satu jaringan untuk saling bertukar data. Perbedaan kedua, sistem transfer data. Perbedaan UDP dan TCP lainnya nampak pada cara mengirimkan data. UDP bekerja secara tidak berurutan,
sehingga file yang dikirim secara bersama tidak dapat diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Sementara itu, TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Perbedaan ketiga, kecepatan versus keandalan. Apabila bicara tentang TCP, kita selalu menyebutnya sebagai protokol yang andal. Karena TCP memiliki sistem unik yang memungkinkan pesan sampai secara utuh meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus. TCP akan segera meminta bagian data yang terputus sehingga semua data tersambung dan menjadi single data yang valid. Perbedaan keempat, port. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya adalah penggunaan port. Saat menggunakan TCP, para pengguna akan menerima port dengan 16 bit dan semuanya adalah bilangan bulat. Masing-masing port memiliki angka yang berbeda dan unik. Berbeda dengan TCP, port yang digunakan pada UDP diklasifikasikan pada 3 jenis, di mana pengguna bisa memilih untuk menggunakan port tipe apa, entah itu port terdaftar, port terkenal, atau port ephemeral. Masing-masing port tentunya memiliki karakter angka yang berbeda dan sangat unik. Perbedaan kelima, kemudahan dalam menggunakan. Dari segi kemudahan user, pada dasarnya TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Berbanding terbalik dengan TCP, UDP justru memberikan pekerjaan baru bagi penggunanya, karena sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya. Itulah penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer. Video di atas menjelaskan mengenai OSI layer, TCP/IP layer, perbedaan antara OSI layer dan TCP/IP layer, serta perbedaan antara TCP dengan UDP. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan pada pemirsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.